Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Kamis 4 Mei 2023, hari biasa pekan keempat Paskah. Bacaan dari Injil Yohanes bab 13 ayat 16-20. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalam. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 16-20, di mana dalam peristiwa itu terjadi bagaimana pembasuhan kaki para murid, pengkhianatan Yudas, dan tentang tugas perutusan para murid. Melakukan tugas pelayanan atau menjadi seorang pelayan murid Yesus bukan sekedar mencari popularitas, kepuasan diri, prestasi, kehebatan, ataupun pencarian diri, yang pada ujungnya adalah kesombongan, merasa hebat, sukses dalam pelayanan, merasa dipakai Tuhan lebih dari orang lain. Hal ini menyebabkan inti pelayanan yang sesungguhnya, yakni membawa Kristus ke dalam dunia, tertutupi oleh sikap membawa diri sendiri ke dalam dunia, yang tanpa sadar terjadi karena semakin sering melakukan tugas pelayanan dan mendapat respon yang baik, mendapat pujian, banyak yang bertobat, dan banyak hal lain yang seakan-akan buah pelayanan terjadi adalah berkat kehebatan sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tugas perutusan seorang murid Yesus atau sebagai seorang pewarta itu adalah menghadirkan Yesus ke tengah dunia. Bukan sekedar berbicara tentang Alkitab atau tentang Yesus saja, melainkan bagaimana kehidupan kita dapat menampakkan sosok Yesus yang memancarkan Yesus di tengah kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus menyatakan siapa dirinya yang harus menjadi sikap dasar batiniah para murid di dalam menjalankan tugas pelayanan. Sikap dasar itu adalah kerendahan hati dan ketaatannya terhadap kehendak Bapa. Yesus yang adalah Allah berkenan menjadi seorang hamba melalui peristiwa di mana Yesus membasuh para kaki murid-Nya. Maka kita juga sebagai para murid wajib melakukan sikap tersebut, yaitu sikap batiniah dan lahiriah seperti yang Yesus sudah lakukan,
yakni dengan sikap merendahkan diri. Ketaatan Yesus kepada Bapa yang mengutusnya juga dinyatakan melalui pengorbanannya sampai wafat di kayu salib. Meskipun sesuai hakikatnya sebagai manusia, Yesus juga mengalami ketakutan. Namun dia tetap taat kepada kehendak Bapa, yakni menjalani seluruh proses perutusannya. Buah pengorbanannya bukan oleh karena dirinya, kehebatan, keberhasilannya, melainkan itulah yang dikehendaki oleh Bapa. Taat berarti menjalankan tugas pelayanan sesuai dengan kehendak Bapa yang mengutus. Yesus juga menyatakan bahwa dia akan dikhianati oleh salah satu seorang muridnya. Demikian pula yang akan dialami oleh para muridnya pada masa itu dan masa selanjutnya, karena tugas pelayanan akan terus berjalan selamanya sampai akhir zaman demi keselamatan umat manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, buah dari salib itu adalah kasih. Seluruh proses sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus telah menyatakan betapa besar kasih Allah kepada manusia, yaitu kasih yang tak terbatas. Maka Yesus menyampaikan kepada para muridnya bahwa tidak semua orang akan menerima mereka. Menerima yang berarti mau berubah dari kehidupan lama ke kehidupan yang baru, bukan sekedar ikut Yesus, tetapi sejauh mana kita mau berubah menjadi manusia baru, manusia yang memiliki karakter seperti Kristus, seperti sabdanya kepada Nikodemus bahwa dia harus dilahirkan kembali dari air dan roh supaya dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan Injil hari ini yang kita renungkan bersama-sama, di mana kita harus memiliki sikap dasar, yaitu merendahkan diri kita. Kita taat kepada Tuhan, kita berserah diri kepada Tuhan. Semoga kita, para murid-murid Kristus ini, menjadi para murid-murid yang mau mewartakan karya keselamatan Allah dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Dan kita tentunya selalu menghadirkan Tuhan di dalam setiap karya pelayanan kita. Semoga dengan renungan ini iman kita semakin diteguhkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.